Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Pada kali ini kita tetap membahas seri Menara Doa. Kita sudah membahas seri Menara Doa bagian pertama sampai bagian yang keempat. Tetapi terlebih dahulu mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih kalau kami boleh diperkenankan belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kami sadar Tuhan betapa pentingnya firman Tuhan. Itu sebabnya kami tidak pernah putus-putusnya terus mempelajari firman Tuhan, dan kami ingin mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah Menara Doa bagian yang keempat. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah Menara Doa bagian yang keempat. Nah, untuk Menara Doa bagian yang keempat ini, saya akan membahas mengapa Menara Doa itu penting. Sekali lagi, mengapa Menara Doa itu penting? Nah, kita akan melihat berbagai alasan yang terdapat di dalam Alkitab mengapa Menara Doa itu penting. Kita sudah mengerti bahwa Menara Doa sangat dibutuhkan di dalam pelayanan gerejawi, karena Menara Doa sangat mendukung pelayanan gerejawi. Nah, kali ini kita akan membahas mengapa Menara Doa penting. Itu ada 5 alasan. Alasan yang pertama, mengapa Menara Doa itu penting? Untuk menggenapi visi transformasi gereja, kota, dan bangsa. Sekali lagi, alasan pertama, untuk menggenapi visi transformasi gereja, kota, dan bangsa. Supaya terjadi transformasi gereja, transformasi kota, dan transformasi bangsa, memang diperlukan doa. Tanpa didukung oleh doa, tidak mungkin akan bisa terjadi transformasi gereja, kota, maupun bangsa. Itu sebabnya mengapa Menara Doa penting. Karena doa inilah yang memungkinkan kita bisa mengalami transformasi gereja, kota, dan bangsa. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang bisa mengadakan transformasi bagi gereja, kota, dan bangsa. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mengapa Menara Doa penting? Membawa api doa bagi gereja, kota, dan bangsa agar ada kesejahteraan. Sekali lagi, mengapa Menara Doa penting? Alasan kedua adalah membawa api doa bagi gereja, kota, dan bangsa agar ada kesejahteraan. Mari kita akan membuka Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi sangat jelas sekali bahwa kita harus berdoa untuk kota supaya ada kesejahteraan di dalam kota. Nah, ketika kota itu menjadi sejahtera, itu juga akan menjadi kesejahteraan kita. Jadi penting sekali doa untuk supaya terjadi kesejahteraan di dalam kota itu, dan itu harus diusahakan.
Itu sebabnya kita harus berdoa untuk kota. Kata firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kemudian kita akan melihat alasan yang ketiga mengapa menara doa itu penting, yaitu syarat untuk mencapai kesatuan sesuai doa Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan adanya menara doa itu akan menjadi syarat tercapainya kesatuan sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23 demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, kata Tuhan Yesus, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23 ini Yesus berdoa, dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Mereka di sini adalah para murid-muridnya, supaya di antara para murid-muridnya terjadi kesatuan. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Juga sama seperti kesatuan di antara Bapa dengan Yesus. Mereka boleh bersatu sama seperti Yesus dengan Bapa bersatu, agar mereka juga di dalam kita. Jadi kesatuan antara para murid-murid dengan Bapa dan Yesus. Kita di sini berbicara Bapa dan Yesus. Jadi jelas sekali bahwa tujuan kenapa Yesus berdoa itu adalah supaya terjadi kesatuan. Jadi menara doa itu penting untuk menciptakan suatu kesatuan. Jadi spirit doa daripada Yesus Kristus itu menghendaki supaya terjadi kesatuan. Itu adalah alasan yang keempat mengapa menara doa itu penting. Nah, kita akan melihat alasan yang kelima mengapa menara doa itu penting. Membuka jalan bagi penuaian bangsa-bangsa sesuai amanat agung Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita akan membaca Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara sekalian, mengapa menara doa penting? Karena membuka jalan bagi penuaian bangsa-bangsa sesuai amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, yang mengatakan bahwa kita harus pergi, jadikan semua bangsa itu menjadi murid-muridku, kata Yesus. Demikianlah kita sudah membahas mengapa menara doa itu penting. Saya akan ulangi reviewnya. Yang pertama, untuk menggenapi visi transformasi
gereja, kota, dan bangsa. Yang kedua, membawa api doa bagi gereja, kota, dan bangsa agar ada kesejahteraan. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ketiga, syarat untuk mencapai kesatuan sesuai doa Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yang keempat, pelipat gandaan karena menjadi rumah doa dalam Matius pasal 21 ayat 13 sampai 14. Yang kelima, membuka jalan bagi penuaian bangsa-bangsa sesuai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yaitu untuk topik menara doa yang keempat ini. Kami belajar secara khusus mengapa menara doa itu penting. Kiranya Tuhan tanamkan firman Allah ini dalam hati kami, supaya kami makin mengerti